A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 12. Saya Mahdia Mumtaz Ridwan sebagai moderator, Rifiatul Askia M sebagai pemateri, dan Talita Ardelia Asy Syamsuddin sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang manfaat hukum waris dalam Islam yang akan dibacakan oleh Rifiatul Askia M dan Talita Ardelia Asy Syamsuddin. Satu, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang paling durhaka adalah orang yang tidak mematuhi atau menaati hukum syariah. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam dan memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari masing-masing manusia. Syariah menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati dan diterima dengan ikhlas. 2. Menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam praktiknya selalu saja muncul penentangan yang bersumber dari akal pikiran. 3. Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Melaksanakan 10 asas dalam hukum waris Islam, yaitu asas integriti atau ketulusan. Quran Surah Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Asas ta'abbudi atau penghambatan diri terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Artinya, itulah batas-batas hukum Allah. Siapa saja taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Siapa saja mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ia kekal di dalamnya dan akan mendapat asap yang menghinakan. Asas Hukukul Maliyah atau hak-hak kebendaan. KHI Pasal 175. Asas Hukukun Tabi'iyah atau hak-hak dasar. Asas Jibari atau keharusan kewajiban. Asas Bilateral. Terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 7 dan 8 dan ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma
tarokal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafrudo. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah diterapkan. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, ketika para kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin yang tidak mempunyai hak waris menghadiri pembagian harta, warisan atau wasiat, maka berilah mereka rezeki dari harta itu. Katakan kepada mereka perkataan yang baik. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Artinya, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Asas keadilan yang berimbang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surah At-Talaq ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-rada'ah. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarru walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih wa alal warithil mithlu dzalik fa in arada fisolan antarodim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaiha wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Asas kematian dan asas membagi habis harta warisan. KHI pasal 192 dan 193 akan menumbuhkan kepedulian kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Itulah materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.